Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tata cara pemeriksaan pajak. Yang mana anggota kelompoknya? Yang pertama, Saharani dengan NIM 2023387. Yang kedua, Fania Griselda Wibowo dengan NIM 2233098. Yang ketiga, Widya Ayuningrum dengan NIM 2233100. Dan yang keempat, Zumnia Putri dengan NIM 2233104. Untuk materinya yaitu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Yang kedua, pertemuan dengan wajib pajak. Yang ketiga, peninjauan dokumen. Yang keempat, penolakan pemeriksaan. Yang kelima, pengujian oleh pemeriksaan pajak. Yang keenam, penyampaian oleh pemeriksaan pajak. Yang ketujuh, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Untuk materi yang pertama dan yang kedua yang akan dibacakan oleh Widya. Baik, yang pertama itu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebagaimana tercantum dalam SP2 dan disampaikan secara langsung kepada wajib pajak pada saat dimulainya pemeriksaan lapangan. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu penyampaian. Adapun untuk surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor disampaikan melalui surat faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. Yang kedua, pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan yang pertama, alasan dan tujuan pemeriksaan, yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk melakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksaan pajak dengan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang keempat, mengenai buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak. Setelah melakukan pertemuan, pemeriksaan pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan. Pemeriksaan pajak membuat instatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan. Dalam hal pemeriksaan pajak, telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara pertemuan dianggap telah dilaksanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Fania Griselda Wibowo. Yang ketiga yaitu peninjauan dokumen. Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, pemeriksa pajak memerlukan data dan informasi yang terdapat dalam buku, catatan, atau dokumen milik wajib pajak. Buku dan catatan atau dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak dari wajib pajak disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan rencana pemeriksaan. Buku, catatan, atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling laras 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterima oleh wajib pajak. Setiap penyerahan buku catatan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, pemeriksa pajak membuat bukti
peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen dalam hal buku catatan atau dokumen yang dipinjam berupa data yang dikelola secara elektronik. Maka pemeriksa harus meminta kepada wajib pajak untuk membuat surat pernyataan bahwa data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak adalah sesuai dengan aslinya. Yang keempat yaitu penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Apabila wajib pajak, wakil, atau kuasa dan wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi kelima dan keenam yang akan dibacakan oleh Zulmia. Materi yang kelima yaitu pengujian oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 65/PJ/2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Metode pemeriksaan terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung ialah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Yang kedua, metode tidak langsung ialah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Teknik pemeriksaan meliputi pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, penelusuran angka-angka atau tracing, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi, dan rekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran perhitungan matematis, wawancara, uji petik atau sampling, teknik audit, berbantuan komputer atau TABK, dan teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Yang keenam yaitu penyampaian oleh pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberikan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil. Pemeriksaan SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimile. Dalam hal SPHP, disampaikan secara langsung dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang menolak untuk menerima SPHP, wajib pajak. Wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP, maka pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk yang pertama lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, atau yang kedua surat sanggahan dan
hal wajib pajak tidak menyetujui sebagai atau seluruh hasil pemeriksaan. Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama. Yang pertama, 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak. Yang kedua, dalam hal wajib pajak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan tanggapan, wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis untuk jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir. Dalam rangka memberikan tanggapan atas SPHP yang disampaikan pemeriksaan pajak secara optimal, maka wajib pajak harus menyiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dokumen atau bukti untuk menyanggah temuan pemeriksaan pajak. Dan yang kedua, dasar hukum untuk menyanggah temuan pemeriksaan pajak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi ketujuh, yang akan saya bacakan sendiri itu tentang pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir. Hasil pemeriksaan merupakan pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa. Pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Akhir hasil pemeriksaan hanya terbatas pada yang pertama perhitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan, kedua kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan. Hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada wajib pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Undangan dapat disampaikan oleh pemeriksaan pajak secara langsung atau melalui faksimili. Undangan harus disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak yang pertama diterimanya tanggapan tertulis atau SPHP dari wajib pajak. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 PMK nomor 17/PMK 03/2013 dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau SPHP. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemeriksaan pajak terkait dengan penyampaian tanggapan oleh wajib pajak dan kehadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang pertama itu apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis. Kemudian apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis. Kemudian apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai undangan. Kemudian apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan. Kemudian apabila wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai undangan. Kemudian apabila wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau SPHP dalam jangka waktu dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan. Berikut ketentuan terkait dengan pembuatan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan. Yang pertama, dalam hal terdapat pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan dan wajib pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dilaksanakan.
Yang kedua, dalam hal wajib pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan risalah pembahasan. Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani risalah pembahasan atau berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Pemeriksaan pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut. Dalam rangka melakukan pembahasan akhir secara optimal, maka wajib pajak harus menyiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu dokumen atau bukti untuk menyanggah tenan pemeriksaan pajak. Kemudian dasar hukum untuk menyanggah temuan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, kemampuan berdiplomasi yang memadai. Konsekuensi ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang pertama adalah hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai undangan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan. Yang kedua, dalam hal pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Ketiga, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, mengingat syarat pengajuan permohonan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim pemeriksaan pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Kedua, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangani oleh tim pemeriksaan pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Pajak dalam hal pemeriksaan pajak tidak melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka wajib pajak dapat menempuh langkah hukum sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Yang kedua, mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Sekian dari presentasi kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.